dari perjuangan beliau. Baik, insya Allah Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas satu tema dari perjalanan kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya berkaitan dengan dakwah beliau yang beliau lakukan di Mekah sebelum beliau hijrah ke Madinah. Secara lebih spesifik, tema kita akan membahas tentang dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW secara terbuka, atau kalau di dalam buku-buku sejarah disebut sebagai dakwah jahriyah atau jahriyatud dakwah, dakwah secara terbuka. Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu yang pertama di Gua Hira, pada saat beliau berusia 40 tahun, perintah yang Allah turunkan pada saat itu adalah perintah untuk membaca. Yaitu terdapat pada surah Al-Alaq ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi perintah pertama di dalam Islam adalah perintah untuk membaca. Bukan perintah tentang sholat, perintah untuk berpuasa, bukan perintah untuk berzakat, berhaji, atau berjihad misalnya. Tetapi perintah untuk membaca. Nah, ini tentu ada maksudnya, ada tujuannya, ada makna yang sangat dalam dari apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Panjang sebetulnya penjelasannya dalam hal ini, tetapi pagi ini kita cukup memahami bahwa perintah yang pertama turun kepada Rasulullah SAW adalah perintah untuk membaca. Belum ada perintah yang lainnya. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya yang kedua kepada Rasulullah SAW, yaitu surah Al-Muddathir ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Nah, pada wahyu yang kedua ini ada perintah Allah lainnya yang disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah perintah untuk memberikan peringatan. Ini ada pada ayat yang kedua dalam surah Al-Mudaththir itu, yaitu kum fa'anzir, bangkitlah dan berilah peringatan. Nah, oleh sebab itulah kemudian wahyu yang kedua ini menjadi titik tolak pertama dari perintah dakwah kepada Rasulullah SAW. Jadi kalau wahyu yang pertama itu adalah perintah untuk membaca, maka wahyu yang kedua itu adalah perintah untuk berdakwah. Maka sejak saat itulah kemudian Rasulullah SAW mulai menjalankan misi dakwahnya, yaitu sejak turunnya wahyu yang kedua, surah Al-Mudaththir. Kemudian Rasulullah SAW mulai menyampaikan dakwahnya dari orang-orang yang terdekat, ya, kepada keluarganya, kepada orang-orang yang tinggal satu rumah dengan Rasulullah SAW, tinggal satu atap dengan Rasulullah SAW. Mereka adalah Khadijah binti Khuwailid, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah. Kemudian yang keempat, memang tidak tinggal satu rumah dengan Rasulullah SAW. Tetapi orang ini adalah orang yang sangat akrab, berkawan karib dengan Rasulullah SAW sejak mereka sama-sama masih remaja. Dia adalah Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi pada intinya, dakwah yang pertama kali disampaikan oleh Rasulullah SAW disampaikan kepada orang-orang terdekat. Ini juga menjadi salah satu pelajaran bagi kita semua, ya, bahwa di antara yang paling berhak mendapatkan dakwah kita adalah orang-orang terdekat dengan kita, ya, terutama dalam ini adalah keluarga. Baik. Nah, kemudian setelah itu ketika Islam sudah diyakini oleh 4 orang pertama dalam Islam, yaitu Khadijah, Ali, Zaid, dan Abu Bakar. Mereka disebut juga sebagai Al-Arba'ah Al-Awail, 4 orang yang pertama masuk Islam. Kemudian terus dakwah berlangsung di
Lanjutkan pula oleh Abu Bakar As-Siddiq mendampingi Rasulullah SAW untuk menyampaikan dakwah di tengah-tengah kaumnya saat itu. Sampai kemudian bergabung pula di gelombang yang kedua dari generasi yang masuk Islam. Mereka adalah Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, kemudian Tolha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf. Ini gelombang kedua orang-orang yang masuk Islam. Dan terus bertambah dari hari ke hari orang-orang yang beriman kepada dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi sepanjang 3 tahun pertama dari dakwah Rasulullah SAW itu, dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau sirriyah, sembunyi-sembunyi. Makna sembunyi-sembunyi di sini adalah dakwah dilakukan tidak di ruang terbuka dan dakwah juga tidak dilakukan secara massal, tidak mengumpulkan banyak orang, hanya disampaikan door to door gitu kira-kira ya bahasanya, atau person to person. Dakwah fardiyah, satu orang demi satu orang didekati, kemudian eh, disampaikan kepadanya nilai-nilai Islam, disampaikan kepadanya tentang tauhid dan sebagainya, sampai kemudian dia beriman. Kemudian beralih lagi kepada orang lain. Terus begitu. Jadi dilakukan secara fardiyah, secara personal dakwah itu. Tidak mengumpulkan banyak orang, tidak mengumpulkan massa, kemudian dakwah disampaikan di tengah-tengah orang banyak itu. Tidak demikian. Selama 3 tahun pertama dakwah itu disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi memang secara umum para sejarawan Muslim ya, membagi dakwah Rasulullah di Mekah itu menjadi 2 fase. Ya. Yang pertama fase sirriyatud dakwah, yang kedua fase jahriyatud dakwah. Fase dakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian dakwah secara terang-terangan. Nah, kalau dakwah secara sembunyi-sembunyi itu berlangsung selama 3 tahun pertama. Jadi tidak cukup panjang masanya ya. Sampai kemudian turun perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah untuk menyampaikan dakwahnya secara terang-terangan. Nah, ini berlangsung selama kurang lebih 10 tahun. Nah, karena dakwah Rasulullah di Mekah itu kan berlangsung 13 tahun kurang lebih. Ya, jadi 3 tahun dakwah Syria, 10 tahun dakwah Jahriyah. Nah, inilah yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Jadi bagian kedua dari dakwah Rasulullah SAW di Mekah, yaitu Jahriyatud dakwah, dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan ini dimulai dengan turunnya firman Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW, yaitu surah Al-Hijr ayat 94. Surah Al-Hijr ayat 94 ini berbunyi fasda bima tu'maru wa'arid 'anil musyrikin. Sampaikanlah olehmu secara terang-terangan dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Jadi secara eksplisit ayat ini memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk menyampaikan dakwahnya secara terang-terangan, secara terbuka. Fasda bima tu'maru. Nah, sampaikanlah olehmu secara terang-terangan apa yang telah diperintahkan kepadamu. Apa yang telah diperintahkan kepadamu. Wa'arid 'anil musyrikin, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Nah, perintah ini menjadi tonggak awal dari dilaksanakannya dakwah secara terang-terangan, secara terbuka. Maka saat wahyu ini turun, firman ini turun, Rasulullah SAW mengumpulkan orang-orang Quraisy di Bukit Sofa. Diseru dari Bukit Sofa supaya mereka berkumpul di atas Bukit Sofa itu. Maka berdatanganlah orang-orang berbondong-bondong. Dan cara ini biasa memang dilakukan oleh orang-orang Arab pada saat itu ketika mereka ingin mengumpulkan massa. Jadi berteriak dari atas bukit. Karena saat itu kan tentu tidak ada pengeras suara ya. Maka yang mereka lakukan adalah naik ke atas bukit, kemudian berteriak dari atas bukit memanggil orang-orang. Maka berdatanganlah orang-orang berkumpul di hadapan Rasulullah SAW. Nah, kemudian Rasulullah berkata kepada mereka, apakah kalian percaya kalau aku katakan sekarang ada sekelompok orang yang berada di balik bukit sana yang akan menyerang kita? Apakah kalian akan percaya? Kata Rasulullah. Mereka mengatakan, tentu kami akan percaya. Ya, karena Rasulullah SAW itu di tengah-tengah mereka itu kan dikenal sebagai Al-Amin. Orang-orang Quraisy sendiri yang memberikan gelar Al-Amin kepada Rasulullah SAW.
Orang yang paling terpercaya di antara mereka, tidak pernah mereka sekalipun mendapati Rasulullah SAW berbohong. Maka apapun yang diucapkan oleh Rasulullah, mereka sebetulnya akan percaya. Dan saat itu ketika Rasulullah mengatakan, apakah kalian akan percaya kepadaku kalau aku katakan di balik bukit sana ada sekelompok orang yang akan menyerang kalian? Kami percaya, kata orang-orang Quraisy. Lalu setelah itu Rasulullah menyusul kalimatnya dengan mengatakan, aku adalah seorang nabi utusan Allah. Aku adalah seorang nabi utusan Allah. Maka saat itulah kemudian paman Rasulullah SAW yang bernama Abu Lahab mengatakan kepada Rasulullah, Tabban laka ya Muhammad, alihada jama'atana. Celaka kamu wahai Muhammad. Apakah untuk omong kosong ini kamu mengumpulkan kami di sini? Kata Abu Lahab begitu. Jadi ini cacian terhadap Rasulullah SAW dan sekaligus ini untuk mempengaruhi orang-orang agar tidak terpengaruh oleh apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nanti kita akan melihat dalam berbagai kesempatan Abu Lahab ini selalu menjegal Rasulullah SAW, selalu menjegal. Padahal Abu Lahab ini punya hubungan nasab, pamannya Rasulullah SAW. Maka musuh Rasulullah SAW yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran adalah Abu Lahab. Satu-satunya Abu Lahab. Allah tidak menyebut Abu Jahal. Allah tidak menyebut Utbah, Syaibah misalnya di dalam Al-Quran. Tapi Abu Lahab justru paman Rasulullah SAW sendiri. Karena memang Abu Lahab itu kalau dalam bahasa kita ya itu sudah kebangetan. Dianggap sudah melampaui batas permusuhannya terhadap Rasulullah SAW. Kalau orang lain memusuhi Rasulullah, oke lah, karena mereka mungkin tidak punya hubungan hubungan nasab dengan Rasulullah SAW. Tapi Abu Lahab ini punya hubungan nasab dengan Rasulullah. Dan Abu Lahab selalu menjegal dalam berbagai kesempatan dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kaum. Nah, diantaranya pada saat Rasulullah mengumpulkan orang-orang Quraisy di Bukit Safa itu. Maka kemudian Allah langsung menjawab ucapan Abu Lahab itu dengan diturunkannya surah Al-Lahab ya. Tabbat yada Abi Lahab wa tab dan seterusnya. Baik, nah pada kesempatan ini Rasulullah tidak berhasil mengajak orang-orang Quraisy untuk beriman. Mereka bubar begitu saja setelah perkataan Abu Lahab tadi ya, tabban laka ya Muhammad alihada jama'atan. Nah, kemudian setelah itu turun juga firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk mengumpulkan kaumnya. Dalam hal ini lebih spesifik. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasulullah SAW dalam surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-214, Allah berfirman, Wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Nah, kemudian para mufassir itu menjelaskan yang dimaksudkan keluargamu yang terdekat itu siapa? Mereka menjelaskan bahwa ashiratakal aqrabin yang dimaksudkan adalah Bani Abdul Manaf. Ya, Bani Abdul Manaf ini keluarga besar Abdul Manaf, ya, di mana Rasulullah SAW menjadi salah satu anggota dari keluarga Bani Abdul Manaf ini. Ya, mungkin saya sedikit menjelaskan terkait dengan nasab Rasulullah SAW ini secara garis besar. Ya. Di antara nenek moyang Rasulullah SAW itu ada yang bernama Abdul Manaf. Abdul Manaf ini punya 4 orang putra yang nanti keempat orang putra Abdul Manaf ini eh, berkembang menjadi kabilah besar, ya kabilah-kabilah besar. Putranya yang pertama bernama Hashim. Nah, inilah yang menjadi keluarga besar Rasulullah SAW ini ya, kabilah besar dari Rasulullah SAW. Rasulullah berasal dari Bani Hashim. Putra Abdul Manaf yang kedua adalah Abdul Syams atau yang lebih dikenal dengan Bani Umayyah nanti ya. Dari keturunan Abdul Syams ini dikenal sebagai Bani Umayyah. Ini dinasti pertama ya setelah Khulafaur Rasyidin, itu dinasti Bani Umayyah ini berasal dari keluarga Bani Umayyah ini. Kemudian yang ketiga adalah Al-Muttalib. Putra Abdul Manaf yang ketiga adalah Al-Muttalib. Kemudian putra Abdul Manaf yang keempat adalah Naufal. Ya, jadi ada Bani Hashim, Bani Abdul Manaf, mohon maaf, Bani Hashim, Bani Umayyah,
Bani Al-Muthalib, kemudian Bani Naufal. Nah, inilah yang dimaksudkan sebagai asyiratakal aqrabin, 4 suku ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah untuk mengumpulkan 4 suku ini. Bani Hashim, Bani Abdus Syams, Bani Al-Muthalib dan Bani Naufal. Maka kemudian Rasulullah SAW melaksanakan perintah Allah ini. Dikumpulkanlah paman-pamannya Rasulullah SAW itu, uak-uaknya Rasulullah SAW itu, ya sepupu-sepupunya, dikumpulkan di situ dalam sebuah jamuan makan. Tapi sebelum Rasulullah SAW itu menyampaikan maksudnya dalam pertemuan itu, lagi-lagi Abu Lahab langsung memotong Rasulullah SAW, menjegal gitu. Jadi sebelum Rasulullah berbicara, Abu Lahab sudah berbicara. Yang pada intinya Abu Lahab menjelek-jelekan Rasulullah SAW, meminta kepada orang-orang yang berkumpul di situ supaya tidak terpengaruh oleh Rasulullah SAW dan sebagainya. Dijegal. Sampai 2 kali Rasulullah SAW mengumpulkan keluarga besarnya itu, Rasulullah belum berhasil juga untuk mengajak mereka ke dalam keimanan. Ya. Nah, ini peristiwa-peristiwa awal dari dakwah jahriyah, dakwah yang dilakukan secara terbuka. Jadi Rasulullah mulai mengumpulkan massa, baik itu di Bukit Sofa yang pertama, kemudian mengumpulkan massa dari keluarga besarnya, ya, dalam sebuah jamuan makan. Bahkan 2 kali Rasulullah SAW melakukan itu, sampai kemudian akhirnya orang-orang Quraisy mulai merasa terganggu dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya. Nah, justru dari mulai dakwah jahriyah inilah orang-orang Quraisy itu mulai melakukan intimidasi, tekanan-tekanan, ya, persekusi, atau bahkan penyiksaan-penyiksaan terhadap pengikut Rasulullah SAW. Di masa Siryatul dakwah, di masa 3 tahun pertama ada Rasulullah, tidak dilakukan itu. Ya. Siksaan-siksaan, tekanan, teror gitu tidak dilakukan. Karena mereka merasa ya nggak masalah gitu. Selama Muhammad ini tidak mengganggu posisi kami, tidak mengganggu ketentraman, kira-kira nggak masalah. Tapi ketika Rasulullah mulai menampakkan dakwahnya, ya, menyampaikannya secara terang-terangan, orang-orang Quraisy mulai merasa terganggu. Mereka khawatir ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu akan menggeser tradisi mereka, akan menggeser budaya mereka, bahkan akan menggeser posisi-posisi mereka. Gitu. Mereka khawatir terhadap dakwah yang disampaikan Rasulullah SAW itu. Mereka punya tradisi berzina, mereka punya tradisi minum khamr, mereka punya tradisi berjudi, ya. Mereka punya tradisi menyembah berhala. Mereka khawatir semua itu akan hilang. Mereka tidak ingin kemapanan, ya, yang sudah mereka anut selama ini, ya, akan kemudian tergeser oleh ajaran baru. Nah, ini sebetulnya yang menjadi persoalan utama mereka itu kenapa mereka menolak dakwah Rasulullah SAW. Mereka sudah terlalu nyaman dengan kemapanan dalam hal kejahilian, tetapi ya dalam hal kejahilian. Jadi kami sudah terbiasa dengan tradisi ini. Jangan diubah-ubah, ini tradisi kami. Nggak boleh ada pemikiran baru, nggak boleh ada keyakinan baru yang kemudian menggeser tradisi kami, budaya kami. Kira-kira itu yang difikirkan oleh orang-orang Quraisy saat itu. Nah, maka mulailah terjadi tekanan-tekanan, Rasulullah diteror, ya. Setiap hari ketika Rasulullah keluar dari rumahnya, di depan pintunya itu sudah ada ranting-ranting pohon berduri. Itu diletakkan oleh istrinya Abu Lahab. Nah, jadi suami istri ini memang kompak, ya. Padahal istrinya Abu Lahab ini kan bibi iparnya Rasulullah SAW, tetapi itu pun masih kemudian melakukan perlakuan-perlakuan buruk terhadap Rasulullah SAW. Baik. Kemudian para sahabat Rasulullah SAW mereka diintimidasi, ditekan, bahkan diantaranya ada yang disiksa. Ini terutama dilakukan kepada orang-orang yang secara kedudukan sosial sangat lemah. Gitu. Orang-orang Quraisy berani kepada budak misalnya, berani kepada orang-orang yang berasal dari kabilah kecil misalnya, itu disiksa oleh mereka. Kita mengenal ada Bilal bin Rabah, kita mengenal ada Khabbab bin Arf, kemudian ada mengenal keluarganya Yasir. Ya.
Ada 3 orang ya, Yasir, kemudian Sumayyah binti Khayyat, kemudian Amar ya, putra mereka berdua, Amar bin Yasir. Disiksa oleh orang-orang Quraisy. Nah, disinilah kemudian eh, para sahabat menghadapi kesulitan demi kesulitan. Dan saat itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keimanan itu berkonsekuensi langsung pada ujian. Nah, kalau kita kan misalnya hari ini ya, bersyahadat ya relatif kita tidak ada tantangan ya bersyahadat, setelah itu kemudian kita melaksanakan syariat. Relatif tidak ada persoalan. Ya, karena sekarang kita sangat bebas, terbuka sekali untuk menganut keyakinan apapun. Tetapi di zaman itu, di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika seseorang bersyahadat, berarti dia sudah memperhitungkan sebelumnya, sudah mempertimbangkan dan sudah tahu konsekuensinya. Dari syahadatku ini pasti aku akan mendapatkan siksaan. Dari syahadatku ini pasti aku akan mendapatkan tekanan, cibiran, pengucilan dari kaumku. Ini menunjukkan betapa orang-orang Muslim saat itu ketika mereka bersyahadat itu betul-betul dengan keyakinan penuh. Karena kalau ragu-ragu, mereka tidak akan mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu tidak akan mau. Karena pasti setelah mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, mereka akan disakiti oleh kaumnya. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, as-sabiqunal awwalun, generasi pertama dari umatnya Nabi Muhammad SAW itu adalah generasi yang memang betul-betul sudah tertempa, teruji. Akidah mereka itu sudah betul-betul tertempa sejak awal. Ya. Tidak melalui proses yang lama, mulai mereka bersyahadat saja, mereka sudah menjadi musuh bersama dari kaumnya gitu. Tertempa mereka, makanya kalau dalam tingkatan-tingkatan para sahabat yang dibuat oleh para ulama, tobakot ya istilahnya. Tobakot itu tingkatan-tingkatan eh, tingkatan-tingkatan sebuah generasi ya. Tobakot yang pertama, yang paling tinggi, yang paling mulia di antara para sahabat itu adalah as-sabiqunal awwalun. Generasi pertama itu. Kemudian level yang kedua adalah para veteran perang Badar. Ya, mereka juga istimewa. Nah, tentu nanti itu ada dalam pembahasan tersendiri ya. Kenapa generasi Badar ini generasi yang istimewa. Kemudian tobakot yang ketiga, level yang di bawahnya adalah orang-orang yang ikut dalam Bai'atur Ridwan. Ini ada peristiwanya juga Bai'atur Ridwan. Baru yang terakhir adalah para sahabat yang masuk Islam setelah Fathu Mekah. Nah, jadi yang paling tinggi di antara para sahabat kedudukannya, yang paling mulia di antara mereka adalah Sabiqunal Awwalun. Karena mereka adalah orang-orang yang ditempa langsung oleh keadaan, ditempa langsung oleh situasi, yang keimanan mereka itu berkonsekuensi langsung pada ujian-ujian yang mereka harus hadapi. Maka kita tahu ya dalam sejarah ada Bilal yang kemudian dibawa ke tengah-tengah padang pasir, ditelentangkan dalam keadaan tidak memakai baju ya. Ditelentangkan di atas padang pasir yang sangat panas kemudian ditindih dengan batu. Ada Sumayyah binti Khayyat ya, yang akhirnya juga menemui kesyahidan. Jadi dalam Islam ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang syahid pertama itu adalah seorang muslimah, seorang perempuan, bukan laki-laki. Yang pertama beriman kepada dakwah Rasulullah SAW juga seorang muslimah, seorang perempuan yaitu Khadijah. Yang pertama beriman adalah Khadijah, yang pertama syahid juga adalah perempuan, Sumayyah. Jadi dalam Islam kedudukan perempuan itu tidak bisa diremehkan. Yang pertama masuk Islam itu adalah perempuan, yang syahid pertama juga adalah perempuan. Kemudian ada Yasir ya, Yasir yang juga akhirnya syahid. Kemudian Amar putranya yang kemudian Amar ini mendapatkan siksaan dengan dipukul, diletakkan besi panas di atas ubun-ubunnya dan sebagainya. Ya mereka disiksa. Dan dalam situasi seperti itu Rasulullah SAW tidak bisa banyak melakukan sesuatu. Karena kondisinya masih terbatas, kekuatan kaum muslimin belum seberapa. Belum memadai untuk bisa berhadapan secara langsung dengan orang-orang Quraisy. Maka yang dilakukan oleh Rasulullah SAW hanya menguatkan para sahabat. Kata Rasulullah, sabran ala yasir fa inna mu'idukumul jannah.
Hanya itu yang disampaikan oleh Rasulullah kepada keluarga Yasir, yang Rasulullah tahu betul setiap hari keluarga Yasir itu mendapatkan siksaan. Tapi Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, bersabarlah wahai keluarga Yasir, karena sesungguhnya tempat kembali kalian, tempat yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kalian adalah surga. Hanya itu yang disampaikan oleh Rasulullah. Tidak bisa melakukan pembelaan yang yang lebih jauh daripada itu. Bersabar, ya bersabar. Tetapi hikmahnya sekali lagi, berkat tempaan-tempaan ini, ujian, siksaan, kesulitan yang mereka hadapi, mereka menjadi orang-orang yang keimanannya tidak bisa digoyahkan. Generasi pertama dari umat Islam ini, keimanan mereka itu keimanan yang sangat tebal, gitu. Keimanan yang sangat kokoh, karena sudah ditempa melalui ujian. Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah pula kemudian mereka mendapatkan pahala yang melimpah-limpah dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan inna azamal jaza ma'azamal bala. Ya, sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya kesulitan, ya. Besarnya kesulitan yang dihadapi. Rasulullah juga pernah menyampaikan kepada Aisyah, ya, ajruki ala qadri nasabiki. Ya. Pahalamu itu sesuai dengan upaya, dengan usaha yang engkau lakukan. Jadi pahala kita itu Bapak Ibu sekalian akan setimpal dengan apa ujian yang kita hadapi, seberapa besar ujian yang kita hadapi. Dan itulah yang kemudian dihadapi pertama-tama oleh para sahabat generasi awal. Mereka mendapatkan berbagai macam tekanan dan berbagai macam kesulitan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy terhadap mereka. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, situasi ini terus berlangsung. Hampir setiap hari para sahabat itu mendapatkan tekanan, mendapatkan siksaan dari orang-orang Quraisy. Dan Rasulullah SAW juga belum mampu untuk bisa melakukan pembelaan yang memadai terhadap para sahabat radhiyallahu anhum. Sampai kemudian dalam situasi seperti itu, di antara upaya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah menyelamatkan para sahabat dengan cara memerintahkan mereka pergi dari Mekah, berhijrah, keluar dari kota Mekah untuk meminta suaka, untuk meminta perlindungan kepada kaum lainnya. Inilah kalau dalam sejarah yang disebut sebagai hijrah ke Habasyah. Ya. Hijrah ke Habasyah, ada sekian para sahabat yang kemudian berangkat ke negeri Habasyah. Rasulullah mengetahui di Habasyah itu, kalau sekarang Habasyah itu termasuk dari wilayah negara Ethiopia, ya, menyeberangi menyeberangi Laut Merah. Berhijrahlah beberapa orang sahabat ke negeri Habasyah. Rasulullah tahu di sana ada seorang raja yang adil. Dia adalah penganut Nasrani, penganut Kristen, seorang Nasrani. Dan orang-orang Nasrani itu, di masa itu masih ada orang-orang yang punya keyakinan berkaitan dengan beberapa ajaran Nabi Isa yang masih orisinil, ya. Dan mereka inilah yang kemudian disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Ya. Orang-orang yang diberikan Alkitab sebelumnya, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Muhammad, mereka mengenal kerasulan yang terakhir itu sebagaimana mereka mengenali anak mereka sendiri. Kata Allah begitu. Jadi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sebetulnya adalah orang-orang yang sangat mengenal Rasulullah SAW. Ciri-cirinya, kapan Rasulullah SAW itu akan muncul, dari mana munculnya, dan sebagainya. Mereka sangat paham. Bahkan di situ Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan sebagaimana mereka mengenali anak mereka sendiri. Ya. Jadi sangat paham betul, sebagaimana orang tua kenal dengan anaknya. Karena dalam satu riwayat dikatakan
Tidak ada seorang pun nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menceritakan kerasulan yang terakhir kepada kaumnya. Jadi sejak zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Isa, Rasulullah SAW itu sudah diperkenalkan kepada kaumnya masing-masing. Sudah diperkenalkan. Sehingga sebetulnya nama Rasulullah SAW itu sudah sangat masyhur sebetulnya. Tetapi wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Tetapi sebagian di antara mereka menutupi kebenaran itu. Jadi mereka pura-pura tidak tahu. Aslinya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu tahu bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang sudah diceritakan oleh Nabi mereka sejak dahulu. Mereka tahu, tapi pura-pura tidak tahu. Wahum ya'lamun, sedangkan mereka sebetulnya mengetahui, gitu kata Allah. Nah, jadi di Habasyah itu ada seorang raja yang adil, dia seorang penganut agama Kristen yang dia membaca kitab sucinya. Maka atas ilham dari Allah Subhanahu wa taala ya kepada Rasulullah SAW, Rasulullah mengetahui itu, kemudian Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk berhijrah ke negeri Habasyah itu. Tetapi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali selama ini kita uh, memahami bahwa hijrah ke Habasyah itu sekedar tujuannya satu, yaitu untuk menyelamatkan para sahabat. Tetapi sebetulnya ada tujuan lainnya. Setidaknya ada 3 tujuan. Setidaknya 3 tujuan dari hijrahnya para sahabat ke negeri Habasyah. Pertama, memang untuk menyelamatkan para sahabat dari tekanan orang-orang Quraisy, dari siksaan orang-orang Quraisy. Itu yang pada umumnya kita pahami. Tapi yang kedua, sebetulnya hijrahnya para sahabat ke negeri Habasyah itu adalah untuk menyiapkan basis gerakan alternatif gitu kira-kira. Kalau di masa berikutnya nanti Mekah sudah tidak kondusif lagi untuk menjadi pusat gerakan dakwah. Maka kemudian menyiapkan pusat gerakan dakwah yang lainnya di luar kota Mekah, yaitu negeri Habasyah itu yang disiapkan oleh Rasulullah SAW. Dari mana kita bisa menyimpulkan itu? Ya. Jadi kesimpulannya itu kita dapatkan, kita lihat orang-orang yang diutus oleh Rasulullah SAW untuk hijrah ke Habasyah itu bukan dari orang-orang kalangan lemah justru. Mestinya kalau semata-mata itu untuk menyelamatkan para sahabat, harusnya itu yang diutus oleh Rasulullah hijrah ke Habasyah itu kan budak misalnya, kemudian orang-orang yang berasal dari kabilah kecil misalnya. Tetapi itu tidak terjadi. Yang terjadi justru yang hijrah ke negeri Habasyah itu adalah justru orang-orang terpandang, orang-orang kuat dari kalangan kaum muslimin. Ya misalnya salah satunya ada Ja'far. Ja'far itu putranya Abu Thalib. Abu Thalib itu pemimpin kaumnya saat itu. Ya, semestinya Ja'far itu sebetulnya posisinya kalaupun dia tetap di Mekah, dia aman posisinya. Nah, tapi dia kemudian yang kemudian diutus oleh Rasulullah SAW ke negeri Habasyah itu. Nah, jadi memang orang-orang terpandang, orang-orang yang secara intelektual kuat, ya, orang-orang yang siap untuk bisa ditugaskan ke sebuah negeri baru, gitu kira-kira, ya, membuka lahan dakwah di sana. Jadi tujuan yang kedua itu selain menyelamatkan para sahabat juga adalah sebagai upaya untuk menyiapkan basis gerakan baru. Kemudian yang ketiga tujuannya adalah untuk memberikan pelajaran kepada orang-orang Quraisy. Jadi sekaligus memberikan pelajaran. Bapak Ibu sekalian, orang-orang Quraisy itu adalah orang-orang yang selalu mencitrakan negerinya, yaitu negeri Mekah itu sebagai negeri yang aman, yang damai, yang nyaman gitu. Kenapa? Karena Mekah itu adalah wilayah destinasi, wilayah yang banyak didatangi orang, baik untuk berhaji maupun untuk berdagang. Ya, karena aktivitas haji itu sudah ada sejak zaman jahiliyah. Ya, itu warisannya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Jadi orang-orang juga datang sebelum Islam hadir di negeri Mekah itu, orang-orang sudah datang berhaji ke Mekah. Jadi seperti Jogja lah, kalau di sini seperti Jogja, orang-orang datang ke Jogja itu untuk berwisata. Banyak turis domestik ataupun mancanegara gitu ya datang ke Jogja itu untuk berwisata. Kemudian orang-orang Jogja ini akan berupaya untuk menyambut mereka dengan hangat ya, mencitrakan kota Jogja ini adalah kota yang nyaman, damai begitu. Karena bisa mendapatkan pemasukan dari wisata itu. Sama dengan orang-orang Mekah.
Orang-orang Mekah itu di antara devisanya, di antara pemasukannya itu adalah dari orang-orang yang datang ke negeri Mekah. Karena negeri Mekah sendiri adalah negeri yang tandus sebetulnya. Dia tidak menghasilkan di masa itu ya. Dia tidak menghasilkan, sumber daya alamnya tidak punya, tandus gersang. Dan pekerjaan yang mereka miliki satu-satunya adalah berdagang. Mereka tidak mungkin bertani. Ya, orang Mekah itu tidak mungkin bertani di masa itu. Beda dengan wilayah sekitarnya, ada Taif, ada Madinah, itu memungkinkan orang untuk bertani, setidaknya punya kebun kurma misalnya gitu. Relatif lebih subur, relatif ya, relatif lebih subur daripada Mekah. Mekah itu betul-betul tandus gersang kering. Ya. Sehingga satu-satunya pekerjaan yang mereka miliki adalah berdagang. Nah, berdagang dan dari orang-orang yang haji datang ke situ. Sehingga perekonomian di Mekah itu tumbuh dengan sangat pesat ya, melebihi wilayah-wilayah di sekitar. Nah, maka ketika ada orang yang kemudian keluar dari kota Mekah, penduduknya keluar dari kota Mekah untuk meminta suaka, untuk meminta bantuan kepada orang lain. Ini kan menunjukkan bahwa di kota Mekah ini sedang tidak baik-baik saja. Buktinya ada penduduk Mekah yang kemudian merasa terganggu, merasa terancam, sampai kemudian minta bantuan kepada kaum lainnya gitu. Nah, maka ini menjadi citra buruk bagi Quraisy. Makanya marah besar kan? Makanya marah besar ketika ada di antara para sahabat yang berhijrah itu, mereka mengatakan Muhammad sudah membuka aib kita. Muhammad sudah mencoreng wajah kita. Muhammad sudah mempermalukan kita. Gitu. Mereka marah besar terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Baik. Nah, jadi setidaknya ada tiga tuh tujuan dari hijrah ke Habasyah ini, menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu seorang yang pemikirannya sangat strategis ya. Satu kali langkah, tetapi tiga tujuan bisa didapatkan. Satu, untuk menyelamatkan para sahabat. Yang kedua, untuk mempersiapkan basis baru bagi gerakan dakwah. Yang ketiga adalah untuk memberikan pelajaran kepada orang-orang Quraisy, menampar wajah orang-orang Quraisy gitu. Nah, maka nanti di antara salah satu reaksi ya, salah satu reaksi dari orang-orang Quraisy itu tampak pada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab di masa jahiliyahnya adalah orang yang sangat fanatik terhadap kaumnya. Dia pembela Mekah yang sangat kuat. Umar bin Khattab itu tidak peduli dengan dirinya asalkan nama baik kaumnya terjaga gitu kira-kira. Umar bin Khattab. Nanti ketika beliau menjadi seorang muslim, nah itu berubah ya, inqilab. Terjadi perubahan yang sangat drastis, yang tadinya fanatisme itu diberikan kepada kaumnya, kepada bangsanya. Nah, setelah masuk Islam, fanatismenya itu untuk Islam. Umar itu menjadi pembela yang sangat kokoh ya terhadap Islam, menjadi pembela Islam yang sangat kuat. Maka ketika Umar bin Khattab mendengar Rasulullah memerintahkan para sahabatnya untuk berhijrah ke Habasyah, marah besar Umar bin Khattab. Marah besar. Dan ini mungkin puncak kemarahannya. Mengatakan Muhammad ini sudah mencoreng wajah Quraisy. Muhammad sudah mempermalukan Quraisy. Sudah tidak ada maaf lagi buat Muhammad. Maka dia pulang ke rumahnya, dia membawa pedangnya, dia tenteng pedangnya. Orang-orang Arab saat itu tahu kalau orang menenteng pedang itu artinya siap berduel, siap menumpahkan darah gitu. Karena kalau dalam keadaan normal, itu pedang akan diselempangkan di pinggangnya. Tapi kalau orang mau duel itu pedangnya dipegang di tangan gitu. Keluar dari rumahnya memegang pedang begitu. Di tengah jalan beliau bertemu dengan seseorang yang mengatakan, mau kemana engkau wahai Umar? Umar mengatakan, aku akan menemui Muhammad. Aku akan membunuhnya. Aku tidak peduli lagi, kata Umar. Kalaupun nanti Bani Hashim menuntut balas kepada diriku, aku tidak peduli asalkan aku sudah membunuh Muhammad. Nah, jadi Umar ini nggak peduli lagi dengan dirinya karena Umar tahu konsekuensi kalau Umar betul-betul bisa membunuh Rasulullah SAW saat itu, pasti Bani Hashim, keluarga besar Rasulullah SAW, akan menuntut balas, akan dibunuh juga Umar. Kalau tidak, nanti akan terjadi perang antar kabilah. Nah, karena yang berlaku di situ adalah asobiyah ya saat itu, yaitu fanatisme kesukuan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat Arab saat itu. Kata orang ini yang berpapasan dengan Umar, kenapa engkau harus repot-repot menemui Muhammad? Urus saja dulu saudarimu itu. Kata Umar, kenapa? Kamu tidak tahu kalau saudarimu itu sudah menjadi pengikutnya Muhammad. Nah, Umar terkejut.
Umar terkejut tidak tahu kalau adiknya sendiri itu sudah menjadi pengikutnya Rasulullah SAW. Akhirnya Umar membelokkan arahnya yang tadinya mau menemui Rasulullah SAW, kemudian menjadi berbelok ke rumahnya Fatimah binti Khattab. Berbelok ke rumahnya Fatimah binti Khattab. Sesampainya di rumah Fatimah binti Khattab, di depan rumahnya, qadarullah ya. Ini semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana proses keislaman Umar ini ya. Betapa cepatnya dan betapa mendadaknya gitu. Ya, betapa mendadaknya. Tidak diprediksi oleh semua orang, bahkan mungkin Umar sendiri tidak memprediksi, tidak menyangka dirinya akan masuk Islam gitu dalam waktu yang secepat itu. Yang tadinya sangat marah, menggebu-gebu ingin membunuh Rasulullah SAW, tiba-tiba dihadapkan pada situasi yang lain. Jadi ketika sampai di depan rumah Fatimah, qadarullah Fatimah itu saat itu sedang belajar Al-Quran privat ya. Kalau dulu memang belajarnya privat ya. Kalau ada yang masuk Islam nanti oleh Rasulullah ditugaskan salah seorang sahabat untuk mengajari mereka tentang Islam, tentang Quran gitu. Privat di rumahnya karena tidak mungkin kan dikumpulkan kemudian ada pengajaran bersama kecuali nanti ada di Darul Arqam ya, tempat yang tersembunyi. Nah, tapi yang baru masuk Islam itu kemudian diajari oleh para sahabat yang lebih dulu masuk Islam. Mereka sedang belajar Al-Quran, Fatimah dan suaminya Sa'id bin Zaid, kepada seorang sahabat yaitu Khabbab bin Arth. Khabbab bin Arth. Jadi gurunya adalah Khabbab bin Arth. Di situ di dalam rumah Fatimah ada tiga itu. Jadi adiknya Umar, suaminya, kemudian Khabbab bin Arth. Nah, terdengar oleh Umar bahwa di dalam rumah itu ada sedang mereka membaca sesuatu gitu. Entah Umar sudah paham atau belum yang dibaca oleh mereka bertiga itu ya. Diketuk pintu Fatimah. Nah, orang yang ada di dalam rumah kemudian bertanya, siapa di luar? Kata Umar, Umar. Nah, ketika Umar berkata begitu, Khabbab bin Arth langsung lari masuk ke dalam kamar karena takutnya terhadap Umar ya. Padahal Khabbab bin Arth saat itu adalah gurunya Fatimah dan Sa'id bin. Bersembunyi di kamar Khabbab bin Arth. Kemudian dibuka pintunya oleh Fatimah dan saat itu juga Fatimah dimarahi habis-habisan oleh Umar, bahkan ditampar. Sa'id juga ditampar oleh Umar bin Khattab dan Umar menanyakan apa yang sedang mereka baca. Sampai akhirnya Umar mendapati selembar sahifah ya, selembar Al-Quran saat itu yang sedang mereka baca, dan ternyata yang sedang dibaca oleh mereka bertiga adalah surah Toha. Dibacalah oleh Umar. Dan saat itu juga tanpa menunggu waktu yang lama, Umar langsung mengatakan ketika sudah membaca surah Toha itu, kata Umar, ini bukanlah buatan manusia. Tidak ada manusia yang mampu untuk merangkai kalimat seperti ini. Jadi Umar langsung menyimpulkan bahwa surat Toha itu di luar kemampuan manusia untuk membuatnya. Tidak mungkin ada manusia yang mampu untuk bisa merangkai kalimat-kalimat seperti ini. Dan perlu kita pahami bahwa Umar itu di antara sahabat Rasulullah SAW yang bisa membaca dan menulis sejak awal ya. Karena ini perlu disampaikan, di tengah-tengah masyarakat Arab itu di masa itu tidak banyak orang yang punya kemampuan seperti ini. Dalam surah Al-Jumu'ah kita misalnya membaca huwallazi ba'atsa fil ummiyin rasulan minhum. Allah lah yang telah mengutus di antara masyarakat yang tidak bisa baca tulis. Rasulan minhum, seorang rasul di antara mereka. Jadi masyarakat Mekah, masyarakat Quraisy adalah orang-orang yang tidak bisa baca tulis. Hanya segelintir orang saja. Sedikit orang di antara mereka yang bisa baca tulis. Di antaranya Umar bin Khattab. Makanya Umar langsung bisa membaca itu surah Toha. Kemudian yang kedua, Umar itu adalah orang yang sangat gandrung, sangat suka menggila-gilai sastra. Sangat suka terhadap sastra. Sehingga Umar tahu berbagai jenis sastra. Ya, jadi ada macam-macam sastra di tengah-tengah masyarakat Arab saat itu, dan di masa itu memang masyarakat Arab sedang dalam puncak-puncaknya sastra. Dan Umar sekali lagi sangat suka dengan sastra. Ketika dia masih sangat muda, ditugaskan oleh ayahnya untuk menggembalakan unta di lembah Dajnan namanya. Umar itu sering sambil menunggu untanya, hari sudah mulai petang,
matahari sudah mulai tenggelam, kemudian bintang-bintang sudah mulai muncul, dia menengadahkan wajahnya ke langit sambil melantunkan sastra-sastra, puisi-puisi gitu. Sangat suka dengan sastra. Maka penilaian Umar sebagai orang yang sangat menyukai sastra, ya, itu langsung menilai Al-Quran itu tidak mungkin dari semua karya sastra yang pernah dia baca, tidak ada yang bisa melebihi Al-Quran. Gitu ya. Nah, maka ketika Umar mengatakan begitu, ini tidak mungkin ada manusia yang mampu membuat yang seperti ini. Nah, Khobab bin Arth baru muncul, keluar dari kamar, dari persembunyiannya itu, kemudian mengatakan kepada Umar, wahai Umar, berbahagialah engkau. Karena aku pernah mendengar Rasulullah SAW mendoakanmu. Di dalam doanya dia mengatakan, ya Allah kuatkanlah Islam, kuatkanlah agama ini dengan Islamnya salah satu di antara dua Umar, Amr bin Hisham atau Umar bin Khattab, kata Khobab bin Arth. Jadi rupanya Rasulullah pernah mendoakan Umar bin Khattab. Dan yang lainnya adalah Amr bin Hisham. Amr bin Hisham itu Abu Jahal. Jadi Abu Jahal juga pernah didoakan oleh Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah mengatakan kepada Allah, meminta kepada Allah, kuatkanlah agama ini dengan salah satu di antara dua Umar. Amr bin Hisham atau Umar bin Khattab. Ya. Kata Umar, apakah benar Muhammad pernah mendoakanku seperti itu? Iya benar. Kalau begitu sekarang tunjukkan di mana Muhammad. Ya, kemudian ditunjukkan oleh Khabbab bin Arth yang saat itu Rasulullah sedang berada di Darul Arqam. Umar menghadap Rasulullah kemudian bersyahadat di hadapan Rasulullah SAW. Luar biasa. Qadarullah, ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya Umar ingin mendatangi Rasulullah SAW untuk membunuhnya, tiba-tiba saja dalam hitungan waktu beberapa saat semuanya berubah, berbalik. Umar datang kepada Rasulullah SAW justru untuk menyatakan keislamannya, dan kemudian setelah itu Umar juga mengatakan, siapapun yang menyakiti engkau, tunjukkan kepadaku siapa orangnya, akan aku datangi. Ya betul, setelah itu didatangi semua oleh Umar bin Khattab. Ya. Dan setelah itu agama Islam semakin lebih kuat, ya, sebagaimana doa yang diminta oleh Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kuatkanlah agama ini dengan Islamnya salah satu di antara dua Umar. Ya. Nah, pelajarannya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita melihat di sini keislaman Umar bin Khattab ini, ya, itu tidak ada sentuhan langsung dari Rasulullah SAW. Yang ada adalah doa yang terpanjatkan dari Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka doa ini sangat penting ketika kita ingin punya harapan, ya. Hidayah itu didapatkan oleh si fulan, si fulana, mungkin keluarga kita, mungkin ibu kita, mungkin ayah kita, mungkin saudara kita, kakak, adik kita, paman kita, dan sebagainya. Maka di antara ikhtiar yang penting kita lakukan adalah mendoakan mereka. Sekali lagi di sini dalam proses keislaman Umar itu tidak ada sentuhan langsung. Misalnya Rasulullah mendakwahi Umar, menceramahi Umar begitu, atau bertemu Umar di satu jalan kemudian terjadi perbincangan di antara mereka, tidak ada. Rasulullah mendoakan dari jauh. Yang didoakan saja tidak tahu kalau dia itu didoakan oleh Rasulullah SAW. Tapi inilah rupanya menjadi kekuatan doa. Ya. Dan yang kedua, kita tidak perlu pesimis terkait dengan hidayah itu, ya. Kepada siapa hidayah itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada satu orang pun saat itu yang punya pemikiran Umar itu akan masuk Islam. Tidak ada seorang pun. Karena Umar itu memang terkenal sebagai orang yang keras penolakannya terhadap Islam. Keras perlawanannya terhadap Islam. Ya. Perangainya juga kasar gitu. Dianggap oleh orang-orang Quraisy kan begitu. Perangainya kasar, keras. Ya. Tidak ada yang menyangka. Tetapi Rasulullah mendoakan Umar. Ya. Rasulullah mendoakan Umar. Hidayah itu bisa diberikan kepada siapapun atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nanti kalau kita bandingkan dengan Abu Thalib, ya, paman Rasulullah SAW yang sangat dekat dengan Rasulullah, mengasuh Rasulullah sejak usia 8 tahun. Sejak Rasulullah berusia 8 tahun. Membesarkan Rasulullah, mendidik Rasulullah, mengajak Rasulullah berdagang, bahkan memperkenalkan Rasulullah dengan Khadijah. Ketika Rasulullah berdakwah mulai menjadi seorang nabi dan rasul kemudian berdakwah, Abu Thalib juga yang memberikan himayah,
ya, memberikan perlindungan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi sampai akhir hayatnya Abu Talib tidak beriman. Padahal orangnya sangat dekat, mencintai Rasulullah, sangat mencintai Rasulullah, dan Rasulullah pun mencintainya. Tapi tidak mendapatkan hidayah. Tapi ada orang yang sangat memusuhi Rasulullah, ya, sangat memusuhi Rasulullah, keras permusuhannya terhadap Rasulullah, tapi justru dialah yang kemudian mendapatkan hidayah. Nah itu jadi dalam hal ini kita tidak perlu pesimis terhadap siapapun yang kita berharap hidayah sampai kepadanya. Karena Allah yahdi man yasha. Allah memberikan hidayah kepada siapapun yang Ia kehendaki. Baik Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saya lihat waktunya sudah lewat ya. 10 menit, mohon maaf. Saya kira kita cukupkan sampai situ meskipun masih ada banyak pembahasan sebetulnya ya. Di fase ini, fase Jahriyatul Dakwah itu sangat panjang, 10 tahun ini. Jadi agak sulit untuk meringkasnya menjadi poin-poin yang sangat singkat. Apalagi ini kita membahas tentang perjalanan hidup Rasulullah yang setiap detailnya itu sangat penting gitu ya. Setiap detailnya yang sangat penting. Jadi kalau dilewat itu menjadi mubazir. Ya. Sayang sekali. Baik, mohon maaf atas kekurangan. Semoga kita bisa mendapatkan banyak pelajaran, banyak ibrah dari perjuangan Rasulullah SAW, dan semoga Allah berikan kekuatan kepada kita untuk terus meneladaninya dalam kehidupan kita. Terima kasih, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan jazakallah khair kepada Ustadz Dadan yang telah memberikan kita penjelasan materi mengenai Jahriyatul Dakwah, yang dimana ketika Rasulullah sudah berusaha untuk menerangkan secara terang-terangan dakwah, dan sudah mulai banyak ya masalah-masalah dan juga problem-problem pertentangan dari kaum Quraisy ataupun kaum-kaum yang tidak sepakat terhadap Islam. Kepada Bapak Ibu yang berkenan ataupun yang masih penasaran bagaimana kisah-kisah Rasulullah, dapat ditanyakan langsung kepada Ustadz Deden di sesi diskusi pada kesempatan pagi hari ini. Bagi Bapak Ibu yang berkenan untuk bisa langsung berinteraksi, silahkan untuk raise hand atau nanti saya akan panggil dan langsung bisa disampaikan pertanyaannya, atau bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Oh, Masya Allah, ini adanya apresiasi nih ya dari Ibu Aini Hidayati. Insya Allah selalu sahdu mendengarkan kisah detail sirah dari Ustadz Deden. Syukran Ustadz Deden. Baik, dari Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan? Ada satu Ustadz yang masuk dari Pariaman. Ada tradisi Taubui, saya izin membacakan di Ustadz, yaitu mengingatkan perang Karbala di mana gugurnya cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian masyarakat tidak menyetujui dirayakan peristiwa ini. Namun pemimpinan daerah melaksanakan event ini dengan membuang bangunan kayu ke laut untuk membuang bala, dengan harapan banyaknya pengunjung untuk menyaksikan peristiwa ini sebagai salah satu destinasi wisata juga. Diharapkan dengan kunjungan ini, maka perekonomian masyarakat membaik selama event ini. Padahal untuk pelaksanaan event ini mengeluarkan dana pemerintah ratusan juta. Memang pada peristiwa ini masyarakat ribuan orang pasti mengikuti prosesi ini. Nah, bagaimana baiknya menyikapi kondisi seperti ini, Ustadz? Dari Ibu Umi Yesi. Silakan, Ustadz. Baik, terima kasih Bu Yesi, Umi Yesi, Bu Umi Yesi. Mohon izin menjawab ya. Tentu dalam segala sesuatu yang menjadi ukuran kita adalah syariat. Ya. Apa yang dikehendaki Allah atau apa yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, melihat apa yang tadi disampaikan, misalnya di sini ada keyakinan dengan membuang bangunan kayu ke laut itu bisa menolak bala dan sebagainya. Nah, itu tentu ada keyakinan-keyakinan yang tidak sesuai dengan syariat, bahkan bertentangan dengan syariat. Bahkan kalau meyakininya bisa jatuh pada kemusyrikan. Dan ini kemudian melibatkan banyak orang dalam prosesinya gitu. Tentu ini
kalau secara normatif itu ya jelas-jelas terlarang ya di dalam Islam. Saya ingat peristiwa yang sebetulnya belum lama ya, beberapa tahun yang lalu. Itu di Palu ya, di Palu itu kan ada prosesi yang mirip seperti ini dan dengan tujuan yang hampir sama. Jadi tujuannya adalah untuk menggerakkan ekonomi masyarakat, kemudian menghidupkan kembali tradisi ya. Nah, kemudian pemerintah setempat, Pemdanya itu menghidupkan tradisi lama yang sudah hilang sebetulnya. Dan ini memang tradisinya sangat kental dengan kemusyrikan. Memang tradisi pengobatan, pengobatan leluhur ya, pengobatan tradisional yang dilakukan oleh leluhur, tapi ya sangat musyrik ya ininya, apa namanya prosesinya itu sangat musyrik. Saya lupa nama upacaranya apa, mungkin kalau ada orang Palu tahu ya. Padahal tradisi itu sudah lama hilang ya, tapi ingin dihidupkan kembali dengan alasan-alasan tadi ya, menghidupkan tradisi tradisi lokal gitu, kemudian ingin menghidupkan, membangkitkan perekonomian masyarakat gitu. Tujuannya itu persis seperti yang mungkin kasusnya ini ya, di mana di Pariaman ini. Dan kita tahu pada saat perayaannya itu untuk pertama kali, ya, pada saat perayaannya itu artinya mau menghidupkan kembali itu Allah alam ya, langsung terjadi musibah besar kan. Musibahnya pertama gempa, likuifaksi dan tsunami di Palu itu ya. Sampai sekarang dampaknya kan masih terlihat itu di Palu itu. Kalau kita ke Palu itu terlihat bekas-bekas likuifaksi, terlihat bekas-bekas tsunami-nya. Itu terjadi pada saat orang-orang berkumpul itu akan atau sedang merayakan itu, merayakan upacara itu. Naudzubillah, kita tidak mengharapkan itu ya. Karena di Palu itu kan sudah banyak ulama yang datang di situ. Di antaranya misalnya kita mengenal ada Said Idrus bin Salim Al-Jufri ya. Said Idrus bin Salim Al-Jufri itu kakeknya uh, Salim Assegaf Al-Jufri. Habib Salim Assegaf Al-Jufri, mantan Menteri Sosial. Nah, kakeknya itu adalah ulama yang menyebarkan dakwah di Palu. Yang diantaranya adalah menghapuskan tradisi-tradisi kemusyrikan yang dilakukan oleh masyarakat setempat gitu. Jadi sudah banyak ulama yang berperan di situ. Nah, ini malah kemudian pemerintah daerah ingin menghidupkan kembali gitu. Ingin menghidupkan kembali tradisi seperti itu. Yang tentu dampaknya tidak hanya personal kalau sudah Pemda itu yang melaksanakan gitu nanti eh, dampaknya tidak hanya kepada individu-individu tapi kepada masyarakat yang ikut di situ, yang menyiapkan, yang terlibat, semuanya nanti akan jatuh kepada kemusyrikan gitu. Nah, maka kemudian Allah memberikan peringatan seperti itu. Allah alam ya. Mungkin Allah memberikan peringatan dengan likuifaksi itu dengan musibah besar itu ya, tsunami. Nah, mudah-mudahan eh, segera ada perubahan ya dan tentu ini menjadi tugas kita untuk terus berdakwah di tengah-tengah masyarakat kita dan tentu tantangan dakwah itu selalu eh, ada dan mungkin semakin besar semakin besar. Nah, ini menjadi tantangan justru bagi kita supaya kita istiqomah untuk berdakwah di tengah-tengah masyarakat. Harus ada seruan-seruan, ada peringatan ya karena Rasulullah kan mengingatkan juga ya kalau terjadi kemungkaran di satu tempat, kemudian semua orang itu diam saja. Nanti kalau ada musibah yang terjadi, yang terkena dampaknya, tidak hanya orang yang melakukan kemungkaran atau kemaksiatan itu saja, tetapi orang-orang yang diam, yang membiarkan itu juga akan terkena dampaknya. Gitu. Nah, mudah-mudahan sekali lagi ini justru menjadi tantangan semangat bagi kita untuk terus istiqomah berdakwah di tengah-tengah masyarakat. Baik, terima kasih Bu Yesi. Jazakumullah khair kepada Ustaz Deden telah menjawab pertanyaan dari Ibu Umi Yesi ya. Ini ada dua pertanyaan Ustaz. Yang selanjutnya dari Mas Ridal ya. Ini Ibu Mas Ridal mengenai tambahan pertanyaan tadi, bagaimana dengan tradisi tolak bala Ustaz, dengan berzikir di pantai, di zikir la ilaha illallah di sepanjang pantai di tempat saya pernah dilakukan 1 atau 2 kali Ustaz. Nah, bagaimana ini Ustaz? Katanya untuk menolak tsunami juga. Dari Ibu Mas Ridal Ustaz.
Baik. Saya tidak tahu persis konteksnya ya. Saya tidak tahu persis konteksnya apakah ada eh, hal-hal yang kemudian dilakukan yang mengandung kemusyrikan ya dalam upacara itu. Ya, tapi mungkin yang menjadi pertanyaan kenapa harus di pantainya gitu ya. Kenapa harus di pantainya? Karena nanti khawatirnya justru itulah yang kalau misalnya niatnya awal benar, oke lah dimanapun kita mulai boleh berzikir ya di tepi pantai, mau di gunung, mau di pasar, mau dimanapun kan boleh berzikir. Tapi kalau nanti ini dilakukan secara turun temurun tradisi ini gitu, kemudian nanti disalahpahami oleh generasi-generasi berikutnya, itu yang dikhawatirkan. Artinya kan kalau berzikir menolak bala terkait dengan tsunami, terkait dengan gunung meletus misalnya dan sebagainya kan tidak harus di gunungnya, tidak harus di pantainya, di masjid, ya di majelis-majelis gitu kan bisa dilakukan. Nah, saya tidak tahu ya secara detail ya. Maka mungkin saya tidak bisa memberikan jawaban yang yang pasti yang jelas gitu. Kalau misalnya tidak ada unsur-unsur kemusikan ya boleh saja mau berzikir dimanapun boleh. Tapi kalau di situ diyakini harus di pantainya, di tepi pantainya kemudian berzikir dengan itu kemudian bisa menolak bala gitu dan sebagainya. Nah itu agak dikhawatirkan sebetulnya. Agak dikhawatirkan bisa menyerempet-nyerempet kemusikan. Kalau zikirnya sih nggak masalah ya. Mau la ilaha illallah, mau apapun nanti yang dibaca zikir doa kepada Allah Subhanahu wa taala nggak masalah. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz untuk tambahan jawabannya. Ada tambahannya Ustadz. Ada 2 kepala kambing yang dibuang ke laut juga Ustadz. Jadi kalau seperti itu memang jelas-jelas Oh ya, tidak diperkenankan ya Ustadz ya. kalau ada sesajen-sesajennya sedekah lautnya itu yang jadi masalah. Nah itu kita seringkali mencampur adukan itu ya. Itu namanya sinkretisme itu ya yang jadi persoalan. Ada tradisi-tradisinya, ada zikir-zikirnya tapi disusupi itu. Nah itu sudah tercampur antara kebaikan dengan kemungkaran dengan kebatilan. Baik. Satu pertanyaan lagi Ustadz dari Ibu Sri Wardani, yaitu dakwah terbuka sebenarnya adalah cara dakwah yang bijak atau baik karena kita benar-benar menyampaikan kebaikan secara jelas. Namun kadang-kadang justru menimbulkan masalah Ustadz. Akhirnya pendakwah justru malah dicekal atau dianggap mengganggu situasi yang sudah damai di lingkungan kita. Mohon penjelasannya Ustadz dengan kondisi seperti itu. Dari Ibu Sri Wardani. Baik, yang pertama setiap dai tentu perlu memiliki bekal pemahaman dakwah yang baik sehingga apa yang disampaikan dan cara yang disampaikan benar dan sesuai gitu ya. Nah, ini artinya perlu pemahaman fikih dakwah yang baik. Karena terkadang ada juga orang yang bersemangat berdakwah tetapi cara untuk menyampaikannya kurang tepat sehingga tidak diterima atau bahkan mungkin dianggap sesuatu yang tidak sesuai dengan eh, kebiasaan atau dengan apa yang diharapkan di tengah-tengah masyarakat begitu. Nah, jadi yang pertama itu berkaitan dengan eh, pelaku dakwahnya. Setiap pelaku dakwah itu harus memiliki pemahaman fikih dakwah yang baik. Sehingga tepat, tidak hanya benar tetapi tepat, sesuai, relevan bahkan gitu ya. Dengan kondisi masyarakatnya, dengan kondisi mad'unya, objek dakwahnya. Kemudian yang kedua, di era sekarang memang kita masih punya banyak PR, punya banyak tantangan ya. Di antaranya juga adalah keterpecahan umat ini, termasuk juga para umatnya yang bergerak dalam aktivitas dakwah, ya, berpecah belah, gitu. Belum kompak, belum seiring sejalan. Nah, ini memang realitas kita hari ini. Kita tidak bisa menyembunyikan, kita tidak bisa pura-pura tidak tahu. Ya, ini memang realitasnya dan tentu ini menjadi tugas bersama bagaimana supaya suatu saat nanti kita bisa menyatukan umat ini. Nah, biasanya mohon maaf Bapak Ibu sekalian, yang menjadi faktor utama dari berpecah belahnya umat ini adalah karena tujuan-tujuan duniawi. Ada kelompok misalnya yang merasa tergeser, ya, merasa diambil lapaknya. Yang tadinya ikut ceramah di sini, tapi ada ustadz baru nih, lebih populer, lebih ganteng gitu.
lebih populer, lebih ganteng, lebih muda. Kemudian jamaahnya pindah ke ustadz ini. Nah, ustadz yang tadinya itu nggak suka. Nah, makanya kemudian ada ghil, ya, ada perasaan dalam hatinya nggak suka terhadap saudaranya. Padahal sesama sesama aktivis dakwah gitu, sesama mubalik, sesama dai. Ya. Ada yang merasa masjidnya itu diambil, jamaahnya diambil. Ada yang merasa tidak lagi punya panggung karena ada ustadz tertentu dan sebagainya sebagainya. Biasanya itu karena persoalan duniawi. Kok saya yakin ya kalau semuanya ini berkaitan dengan akhirat, tidak akan kok terjadi perpecahan di antara umat Islam apalagi sampai bermusuhan, tidak suka mempersekusi gitu ya dan sebagainya, memfitnah atau menolak dakwahnya ustadz ini di sini dan sebagainya dan sebagainya. Jadi ada dua hal itu ya yang barangkali menjadi perhatian kita dalam konteks jahriyatul dakwah itu ya, dakwah secara terbuka itu. Yang pertama, memang kita sebagai dai harus memiliki bekal pemahaman dakwah yang mencukupi, yang baik sehingga dakwah kita benar dan sesuai, relevan. Kemudian yang kedua, kita perlu menyadari bahwa di tengah-tengah umat ini mengalami keterpecahan dan itulah yang barangkali perlu kita bereskan bersama-sama. Kita tidak boleh menjadi bagian daripada unsur yang memperlebar jarak umat ini, tetapi justru perlu menjadi unsur yang merekatkan umat ini supaya suatu saat nanti mudah-mudahan kondisi kita menjadi lebih baik. Terima kasih. Baik, jazakumullah khair Ustadz atas jawabannya. Ada sedikit tambahan Ustadz pertanyaan, yaitu perihal kalau ada yang mencekal, mungkin bisa didoakan Ustadz. Nah, ini ada pertanyaan, perihal doa apa yang Nabi Muhammad SAW ucapkan saat mendoakan Umar bin Khattab agar mendapatkan hidayah. Doanya tadi itu yang saya sampaikan ya. Boleh diulang Ustadz? Ya Allah, Bisa. kuatkanlah agama ini dengan salah satu di antara dua Umar, yaitu Amr bin Hisham atau Umar bin Khattab. Nah, itu doanya. Nah, saya Arabnya tidak hafal. Arabnya tidak hafal. Baik. Ya, itu tadi jawaban dari Ustadz Deden Anjaris Diansyah. Terima kasih Ustadz di sesi materi dan juga sesi diskusi yang telah dibersamai. Semoga ilmu yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan juga dapat kita sampaikan juga ke sanak saudara kita. Kita lanjutkan untuk sesi yang selanjutnya. Ini Masya Allah sekali ini ada anaknya Ustadz Deden yang sangat semangat untuk mengikuti kajian juga ya pada pagi hari ini. Insya Allah Mas Akmal ya ini ya. Wow, ya. Semoga sehat selalu. Amin. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu untuk kesempatan kelas kita pada pagi hari ini. Di sesi diskusi sudah kita selesaikan dan selanjutnya adalah pengumuman yaitu mengenai promosi dari program-program yang ada di Wonderful Umroh. Yang pertama adalah program umroh yaitu umroh plus kota Taif yang berangkat di bulan Agustus sampai bulan Desember 2023. Kemudian ada umroh plus ke Singapura berangkat dari bulan Oktober 2023. Kemudian umroh hemat hanya 25 juta, hanya 25 jutaan berangkat di bulan November 2023. Kemudian umroh plus Turki di bulan Oktober 2023 dan umroh akbar eksklusif bersama Ustadz Cahyadi Takaryawan di bulan Februari 2024. Nah, bagi Bapak Ibu yang berniatkan untuk bisa berangkat umroh di bulan-bulan tersebut atau di tahun depan di bulan Februari dapat mendaftar mengikuti dari program Madrasah Baitullah. Kemudian ada program haji yaitu haji khusus daftar sekarang berangkat 6 sampai 7 tahun lagi. Yang kedua, program haji spesial Furoda daftar sekarang berangkatnya tahun depan. Dan yang ketiga, bagi Bapak Ibu yang berminat untuk bergabung bersama keluarga Madrasah Baitul, bagi Bapak Ibu yang berkenan untuk bergabung di keluarga Wonderful Umroh, dapat untuk kami membuka kemitraan yang keuntungannya yang pertama ada bagi hasil profit, pembinaan, marketing tools gratis, serta bisa berangkat umroh gratis. Dan mari Bapak Ibu yang berkenan untuk bisa berniat untuk bisa bergabung dengan keluarga Wonderful Umroh dapat menghubungi nomor admin ya. Nanti langsung saja untuk bisa mengetahui program-program kemitraan apa saja yang dapat diakses dan juga dapat digunakan untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan dari Wonderful Umroh. Dan tidak lupa semua orang
dari kita yang hadir di kesempatan pagi hari ini. Semoga dapat untuk segera berangkat ke Tanah Suci, berangkat umroh maupun haji, dan sesuai dengan hashtag dari Wonderful Umroh, yaitu semua bisa ke Tanah Suci. Dan doakan bekal-bekal yang telah kita siapkan, bekal-bekal terbaik, baik itu ilmu, fisik, dan juga finansial, dapat senantiasa menjadi bekal terbaik kita untuk menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih semangatnya Bapak Ibu, luar biasa sekali, dan juga Ustadz Deden yang telah menyampaikan di Jahiratul Dakwah materi kita pada pagi hari ini. Semoga kita dapat senantiasa menjadi bekal terbaik dan juga menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah pada pagi hari ini sebagai orang-orang yang berada di taman-taman surga ketika bermajelis ilmu. Dan itu saja dapat kita akhiri dengan alhamdulillah Bapak Ibu, alhamdulillahirabbil alamin, disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya mewakili panitia yang bertugas, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Syukran, Bapak Ibu. Nizar.